qasidu fatani Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nadfa'u qad 'alata qawman idza jalasu inggal wiladati sifyada bimukhatatani Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al hadil khasa'is fafadhu takun aminan min syarri narin wa suratin wa min mihani Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi biniyatil futuh wal nur suq wa taubatin naswa sholal jasad wa ruh wa biniyati amal karim yaftalina fuqana alif wa infabina fi jin wa rizqna ka'al ikhlas wal yakin wa la hadratin nabil mustafa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa la alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin ya bil qur'an wal fat wal fasrin ya bi wal fi kutubina khususan alif hadzal kitab wala jami' masyayikhina wa syaikhina khususan sajelis mal zawjati jazuli jazuli ka jazuli ka jazuli ka jazuli ka wa surat wal syama'adami ya malaji ka janbar kesendan lebas kesani ka masri ka sarmasri ka ayat alina barakati wa karamati muluk sumasra wa jami' abaina wa ummahatina jadatina wa jadatina ammina ammatina khalina wa khalatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi farrada taubata wa harrama al-israr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul asar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safatul akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salatil abrar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah mushola al-amin yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kumpul dalam rangka thalabul ilmi menuntut ilmu. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikut yang setia dan berjamaah. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rawi. Sampailah kita tentang menjelaskan keutamaan diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi
nuhi wa basrari fid daraini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Walzamis sumta illa li daruratin syar'iyyatin. Kata mu'allif kitab ini, walzamis sumta, dan hendaknya diamlah kamu, illa li daruratin syar'iyyah, kecuali darurat yang diperbolehkan oleh syarat, maka kita lebih baik berbicara. Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man sarrahu ayyaslama falyazamis sulta. Kata Nabi, siapa orang yang ingin selamat, ingin bahagia, falyazamis sulta, maka hendaknya wajib bagi dia melakukan diam. Kalau ada bahasa lain, as-sukutus salamah, diam itu selamat. Wa kana Ustaz Al-Bushairi rahimahullah ta'ala yaqul, Ustaz Bushairi rahimahullah ta'ala yaqul, beliau berkata, innama asar qawmus sukuta lima alimu annal kalama minal afan. Orang-orang soleh, orang-orang terdahulu lebih memilih diam sebagai perbuatannya, karena mereka mengerti kalau berbicara itu akan berbahaya. Kalau kita tahu ngomong itu berbahaya, lebih baik gak usah ngomong. Apalagi kita nggak ngerti ceritanya, kalau ngomong aja. Summa lima fihi min hazib nafsi, atau berikutnya, kalau kita tahu ngomongnya kita ini berdasarkan dorongan hawa nafsu, maka lebih baik diam. Ya. Atau yang ketiga, wa dari sifatul madhi, ngomongnya kita ini pengen dipuji orang lain, biar orang lain pada tahu kalau kita ini orang hebat, biar orang lain pada mau muji kita. Kalau kita ngomong timbulnya nanti begitu, ahsan, lebih baik kita diam daripada kita bicara. Wal maili ila man yumayyizu an ashkalihi bi husnil nutqi wa ghairi hadza fil afatil kalam. Atau condong pada orang yang membedakan bentuk pembicaraan dengan bagusnya bicara. Kalau kita ngomong tujuannya omongan kita pengen dilihat sama orang, pengen didengar sama orang. Kalau orang gak nurut sama omongan kita marah. Kalau tujuannya begitu, asal lebih baik diam. Bahkan kata Nabi dalam suatu hadis, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya ngomongnya baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam lebih baik. Wa kana Syekh Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala yaqul, Syekh Abu Bakar bin Ayyash beliau berkata, kata beliau, kasratul kalam, orang yang banyak ngomongnya, tansyibul hasanah, bisa menghilangkan kebaikan.
bisa menghilangkan banyak kebaikan. Kamakan syiful albu ba'dal budal ma'i, sama seperti halnya ya, membuat kering bumi, membuat kering tanah karena jauhnya air. Ini tanah jauh dari air, itu lama-lama tanah kering, gersang, ditanamin apa aja nggak bisa hidup. Ini kita kebaikan, orangnya banyak ngomong, lama-lama kebaikan itu bisa habis, bisa kosong di badan kita kebaikan, bisa kering di badan kita kebaikan. Gara-gara apa? Banyak ngomong. Pepatah mengatakan orang yang banyak ngomongnya pasti dia banyak salahnya. Apalagi ada bahasa masih mending terpleset kaki maksimal masuk rumah sakit daripada terpleset lisan maksimal masuk neraka. Lisan kita bisa terpleset gara-gara kita banyak ngomong. Sekarang bukan cuma lisan, jempol, jari-jari, gara-gara kebanyakan ngetik bisa terpleset. Kalau kaki kita terpleset berkah. Ya paling banter rumah sakit, operasi. Tapi kalau jempol kita kepleset, itu kita bisa dipenjara, kita bisa mati gara-gara terpleset jempolnya. Nah, kemudian wakil al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul, seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, beliau berkata, kata beliau, man adda kalamuh min amali qalla kalamu. Siapa orang yang menganggap ucapan ini sebagai amal ibadah, maka dia lebih memilih sedikit berbicara. Siapa orang yang menganggap pembicaraan ini sebagai amal ibadah, maka dia lebih memilih sedikit berbicara. Kata Fudail bin Iyad begitu. Kenapa lebih memilih sedikit berbicara? Karena yang namanya ucapan, yang namanya omongan susah diikatnya, susah dikontrolnya. Maka ketika sudah lepas, sudah keluar, kita sulit untuk menarik kembali omongan itu, yang mengakibatkan kebaikan-kebaikan kita akan habis. Wa ma warisul hikmata illa bisunti wa tafakkur. Dan ilmu-ilmu hikmah tidak bisa terwaris kecuali dengan banyak diam dan banyak merenung, tafakkur. Wal wara'u fil nutqi asyaddu minhu fil lukmati wasiyah. Wara', ya, berhati-hatinya kita dalam berbicara ini lebih dahsyat, lebih penting, lebih sulit daripada kita berhati-hati di dalam menjaga makanan dan berhati-hati di dalam memakai pakaian yang bagus. Kita nih Pak, menjaga diri dari makanan, baik makanan yang syubhat ataupun makanan yang haram, ini masih bisa. Saya bisa ditawarin makanan ini, saya tahu ini haram, bisa saya tahan 5 menit, 10 menit untuk tidak makan yang ini, makan yang ini, yang haram. Tapi kalau kita nahan omongan kita untuk tidak berbicara pembicaraan yang haram, ini susah.
hampir di mana aja yang keluar dari ucapan kita yang haram. Dikit-dikit ngomongin tetangga haram. Dikit-dikit yang keluar dari lisan kita ngomongin orang haram, mengumpat ngapain orang haram. Nah makanya berhati-hati dari menjaga lisan. Ini lebih berat daripada berhati-hati menjaga makanan dari barang haram. Waqad ajma'u ala anal anwar rabbaniyah. Ulama telah bersepakat bahwa al-anwar ar-rabbaniyah, cahaya ilahi itu takhruju min qalbil murid, bisa keluar, bisa hilang daripada hatinya seorang hamba idza takallama bilagwin, kalau hamba itu berbicara dengan sia-sia, wa yasiru qalbuhu mudliman, dan hatinya menjadi gelap. Kata ulama, cahaya ilahi ini di dalam hati kita, Pak, ada nur rabbaniyah, al-anwar rabbaniyah, cahaya ilahi. Ini yang bisa menggerakkan langkah kaki kita pagi-pagi subuh-subuh ke mushola, amin, karena di hati kita ada al-anwar ar-rabbaniyah, cahaya ilahi. Kalau di hati kita sudah tidak ada cahaya ilahi, imannya sudah redup, sulit kita diajak kumpul bareng begini. Mau jamaah ke, mau ngaji ke, susah. Kenapa? Cahaya ilahinya sudah habis, sudah hilang. Nah kata ulama, cahaya ilahi yang ada pada hati kita ini bisa hilang begitu saja. Satu, idza takallama bilagwin, kalau kita sering ngomong sia-sia. Kalau kita sering ngomong sia-sia, ngomong yang gak berguna, ngomong yang gak bermanfaat, bisa menghilangkan al-anwar ar-rabbaniyah, cahaya ilahi. Makanya Pak, orang kalau imannya udah sempurna, apalagi sudah benar-benar suluk menuju Allah, itu orangnya rada-rada serius. Dia nggak mau bercanda, nggak mau ngomong omongan yang nggak jelas, nggak mau ngomong omongan yang nggak bermanfaat. Lebih banyak bikin nulis tasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Emang kita masih pada suka bercanda, masih suka ngomong-ngomong yang nggak bermanfaat. Nah kalau kita kebanyakan bercanda, kebanyakan ngomong yang sia-sia, nur al-anwar ar-rabbaniyah, cahaya ilahi yang ada dalam diri kita mudah habis, mudah hilang. Kalau cahaya ilahi yang ada dalam diri kita hilang, ya udah sulit untuk diajak ke tempat kebaikan. Di sini bahkan dijelaskan wa yasiru qalbuhu mudliman. Kalau cahaya udah hilang, udah gelap hatinya, keras hatinya. Kenapa? Karena banyak ngomong yang gak bermanfaat. Wa annahu mata imhadama ruknun min arkanit thariq tabi'ahu al-baqi. Kapan-kapan rusak satu unsur dari beberapa unsur untuk menuju Allah, maka kita cari unsur yang lain. Wa dzakaru anna mu'tamal arkan arba'atun, bahwa unsur yang harus kita perhatikan untuk menuju Allah itu ada 4. Yang pertama al-ju', kita harus berani lapar. Yang kedua was-sahar, kita harus bisa melek malam. Yang ketiga wala uzlatu,
kita harus mau uzlah. Yang keempat, wasomtu, kita harus bisa banyak diam daripada berbicara. Itu 4 unsur jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alju, harus berani lapar, puasa. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh itu rajin puasa Pak. Ya, Masya Allah luar biasa. Dalam arti itu di Banten itu di Badaranca ada namanya Syarul Fasil. Itu setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Ya, berani lapar, bisa tahan lapar. Jadi mungkin kayak falsafah ular. Ular itu kan gak tiap hari makan, makannya bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau yang di perut udah habis aja tuh, ngerasa lapar baru dia cari mangsa. Kalau mangsa udah dapat, ya udah istirahat, dia tidur. Gitu. Jadi yang falsafah ular. Ular jarang ngegigit, jarang ngantuk Pak. Tapi kalau udah sekali ngantuk, mati gitu orang musuhnya. Jadi ular lebih banyak diem. Kalau ular udah lapar tuh, baru dia gerak. Yang mangsanya. Kira-kira seperti itulah falsafah ular.